Halo semuanya. Halo semuanya. Ayo chat. Alhamdulillah. Ini apa bangsat? Gak tahu ya saya juga tiba-tiba kamarnya di studio setup begini. Gokil. Ini cerita dari SD nih. Begini nih. Lanjutin dulu mas. Buka dulu, buka. Enak nih, ditungguin tuh sama masyarakat. Saya bakar rumah dulu mas. Gue bingung anjing. Jadi gini sebenarnya yang ngikutin podcast ini sebelumnya itu kan namanya Over Podcast ya, Over Podcast. Terus sebelumnya lagi tuh ada podcast logis dulu. Oh iya dulu banget. Itu Ya. yang gue tau yang itu banget. Zaman lu puitis tuh. Zaman anak indie. Anjing. Nah, jadi abis podcast logis, Over Podcast, terus gue masih ngerasa anjing gue belum ketemu Hanifnya. Racikannya ya. Nah, belum ketemu gue iniannya, idealis gue tuh nyampe mana anjing. Oke, masih di-explore lagi. Iya, gue explore lagi. Nah, jadi ternyata gue bukan nggak suka, gue suka ngomong, iya. Tapi ternyata gue lebih suka ngomong dengan cara yang bercanda, yang santai. Nongkrong. Nongkrong. Karena kan podcast gue yang sebelumnya itu serius ya. Kayak Ngobrolnya serius. overthinking. Iya, overthinking. Terus podcast lagi juga serius. Oh, iya, itu. Nah, jadi akhirnya kayak gue buat deh anjing yang ya udah yang beneran gue gitu. Yang lu banget. Yang gue banget. Mungkin yang itu yang jadi icon pembentukan diri lu. Iya. Nongkrong masa-masa muda, masa remaja kan. Jadi emang kayaknya anjing gue emang suka nongkrong aja gitu. Iya. Ya udah, karena gue ini ya gue sayang aja kalau misalkan nongkrong gak ada hasilan. Betul. Jadi Karena dulu tuh gue punya slogan nih pas SMA. apa itu? Pas kita SMA. Oke nih, disclaimer dulu. Gue sama Hanif ini teman satu sekolah dulu. Di SMK ya, kita SMK. Yoi, sampai tercinta kita apa? SMKN 9 Bekasi. Gokil, kita anak apa? Anak DKV. Desain komunikasi visual. Udah props. Udah ada klemper, ada kahon. Musik, film. Ini apa anjing? Ini kahon ini buat drum-druman. Musik, film udah jadi satu. Lu kurang seni apa kita? Kita apa ya? Gila, gue bangga banget sih dengan DKV. Gue bangga. Karena dulu di tahun segitu angkatan kita SMK DKV tuh jarang ya. Tapi khusus di kota kita, kok kita doang. Iya di Bekasi ya. Di Bekasi kita doang. Lu doang. apa lagi gitu? Jadi angkatan di saat orang lain multimedia, broadcast. Iya. Ya kan STM. Emang gue STM namanya SMK. Apa orang TKJ, mesin ya. Administrasi kita di kafe. Nah pertanyaannya nih sekarang, kenapa namanya Badan Ngopi Nyeni? Nah balik lagi, kita kan ada kafe ya. Nah gue mikir waktu itu kita brainstorm, gue brainstorm sama Davin itu di warkop. Di warkop terus kayak mikirin. Itu juga tiba-tiba anjing gue bilang, Pin, lu di mana? Gue mau ketemu, gue ada ide nih, mau gue eksekusi sama lu. Kenapa sama Davin? Setelah beberapa banyak lainnya itu gue sebenarnya kepikiran gini, BNN itu kan emang badan narkotika nasional. Yoi, respect. Institusi resmi negara. Nah BNN soalnya jokes gue dulu kalau ngelihat temen gue ngerokok bengong dikit atau ngerokok tapi kayak lagi puyeng berat ngerokoknya. Iya pasti, tes urin yuk. Gue selalu gitu, tes urin yuk. Bahaya takutnya nih kaseto nggak suka kaseto nih. Gitu. Makanya sekarang BNN pas banget lagi ngopi. Pas lagi ngopi ya. Nah, karena BNN apa nih? Bagi badan ngopi nyeni. Jadi kan emang sebenarnya kopi, rokok tuh identik lah sama orang-orang seniman. Seniman, nongkrong anak muda. Maksud gue lu kalau ngebuat karya lu kalau ngopi ngerokok lu kok kayak kurang gitu, kayak ada kurang. Tapi ada orang-orang kayak gitu. Ada. Seniman saya tuh Ada orang yang lebih ke brainstorm. Ya, lebih ke diem denger lagu ada. Tapi yang kita tahu mayoritas banyak kan pasti kalau untuk ngalirin ide, ngalirin obrolan sambil ngalor ngidul sana sini imajinasi pasti sambil ngerokok, sambil ngopi. Itu yang bikin betul eksploritas diri kita. Kalau awalnya sambil boker. Ambil boker bener anjir habis makan kan. Makan geprek atau makan Indomie Sakura gitu. Itu biasanya cepet tuh ide sumpah anjing. Parah, Cok. Pokoknya kalau boker ngerokok, ngopi. Nah, akhirnya boker tuh kayak tiba-tiba apa gue bikin robot kayak Tony Stark kayak kata gue. Sampai gue di chat HP gue kasih nama Edward. Gila. Tapi ada singkatan gue lupa itu dia bikin AI sekarang. Tony Stark wannabe anjing. Wannabe parah. Gitu. Jadi ya berarti filosofinya itu. Iya, filosofinya itu. Berarti mungkin tadi nyeninya itu nama gue. Davin Seni. Air seni itu. Air seni. Enggak ke situ orangnya dong.
Nah, di BNN ini intinya kita sebenarnya mau bahasa itu ya ke arah kreatif sih. Kreatif, betul. Gua nggak bilang seni yang akan gua kotak-kotakin, Ya, kita enggak ya. kita nggak yang seni secara itu seniman banget, enggak. Cuman karena ada seninya itu ya kita artikan secara harfiah, ya seni adalah kebebasan gitu. Yoi, kebebasan berekspresi. Berekspresi, berkarya gitu. Oke, ini semua ini tentang kreativitas intinya. Kreativitas. Jadi yang kita bahas itu ya udah topik kreativitas, terus kita bakal datengin orang-orang yang ada di industri itu. Orang-orang yang kreatif dan dari relasi kita juga, lingkungan Betul. kita, teman-teman lama kita Jadi mungkin. gitu ya. Jadi kalau nanti lu pada diundang ke sini, berarti tandanya lu kreatif gitu. Makanya Anggap dari gitu. sekarang lu sosial lagi. Personal brandingnya bagus. IG lu. Biar kita undang. Kita undang, bikin lukisan ke, bikin video, bikin musik, Yoi. banting gitar, banting laptop. Doain kita cepet naik, Banting tulang. banting tulang, nyari duit, baru berkarya. Biar kita cepet naik, biar kita bisa bagi-bagi giveaway kayak Mr. Beast. Yoi. Bakar lip, tapi jangan bakar rumah. Mungkin ntar kalau emang ini jalan sejalanan, ntar kita akan ada special edition. Nggak cuma sambil ngopi doang, sambil mancing. Mancing. Sambil mancing. Itu kan mancing juga nyantai kan, asik gitu suasananya. Apa adanya aja gitu. Pokoknya kita intinya di sini gue sama Davin cuma mau ngelakuin apa yang kita suka udah. Ya. Kita lakuin apa aja yang kita seneng. Nah, gue juga nggak peduli yang lu pada mau nonton nggak nonton ya Mau udah. komentar apa juga, mau dislike Udah. mau like juga bebas. Bebas aja. Karena seni adalah kebebasan. Yoi. Itu intinya itu aja. Ini kita mau ya udah anjing. Gue mau berkarya nggak diatur. Iya. Anjing gitu doang dah anjing. Karena gue kerja di agensi ya. Ya, Di cukup lama lagi lu berkecimpung di industri kreatif. Gue ngerasa kayak makin kesini tuh berkarya makin diatur anjing. Nggak boleh inilah, nggak boleh itu, nggak boleh Di ini, sini nggak karena boleh makin itu. rame jadi banyak regulasi yang menurut gua kurang masuk akal juga sih. Jadi terlalu banyak bentrokannya aja Iya. sama diri gue gitu. Mungkin kalau orang-orang yang lain ya kayak ya udah kayak mungkin mereka kayak ya udah biasa aja gitu man. Betul. Nggak harus. Cuman kalau gue tuh tipikal yang gue ketika ngebuat sesuatu gue maunya semuanya itu tentang diri gue. Serius, bener. Gua setuju itu kalau Iya kan? itu gua setuju. Jadi idealis aja gitu maksudnya. Setuju, bener banget. Gila. Tapi realistis tetap. Tetep, di luar ini kita kerja. Jangan Iya. bilang ngopi nyanyi mulu, lu nggak kerja. Anjing. Jaga lisan anda, anak muda. Kita kerja matiin tulang. Di balik layar ini kita juga kerja. Ini kita aja syuting malam. Iya, Cok. Paginya kita jadi Romusa dulu, kerja rodi. Lu bukan buat Jepang, buat negara sendiri. Ada. Jadi biar kita bisa membuat podcast kita rumusan dulu anjing. Iya. Ngumpulin. Lu kata ini modal langsung ada semua, tidak. Proses. Proses. Kalau udah ada modal dari dulu kita bikin pas SMK anjing. SMK kita untungnya kita bukan waris. Iya, Kita perintis. Kita perintis yang ya kita ngerasain lah dari SMK ya. Karena kita angkatan Anjing emang supaya Gen Z tuh semuanya ada, Cuk. Bencana alam semuanya ada di alam Gen Z. ada. Dari awal itu Gen Z. Gen Z parah. Gen Z pas udah mau Gen Z umuran mau nikah. Perang dunia. Perang dunia ketiga sekarang. Bajik. Gila. Lagi anak-anak yang masa SMK, masih tahunya main nongkrong, belajar, tiba-tiba congorna. Iya. Itu virus Covid masuk. Ngapain datangnya di Iya, orang Depok random banget tiba-tiba positif. Bawa-bawa ke Indonesia langsung, harus di rumah. Orang lagi anak-anak ya. Waktu itu kita lagi PKL. Ya, Lagi magang, iya, lagi magang. Enak banget, sumpah. Lagi magang. Iya, enak banget. Dulu gue sama Adit tuh PKL di satu bidang usaha yang sama. Studi foto. Tapi beda perusahaan. Nah, dulu tuh jokes kita saling balasnya itu inilah kalau kata anak sekarang tuh ketawa karir. Iya. Jadi kita tuh pamer, wah gue klien gue gini, itu masih mending, nggak nyampe nih lu nggak nyampe, klien gue gini. Padahal yang untung juga bos-bos kita, tapi kenapa kita yang flexing gitu, kita yang bangga-bangga ya. Padahal kita cuma nggulungin kabel. Gulung kabel, Masang masang tripod, beresin lampu. Tapi gua ngerasa itu udah keren banget anjing. Keren banget, anak SMA, umur 17, Di project yang gede gitu kan. kan gede, bener. Anjing gua udah ngerasa keren banget terus Dulu udah tuh, seneng-seneng banget. Gue paling gede, gue pernah diajak jobnya ini, gue bikin dokumentasi ulang tahun Antv. Itu pertama kali, gue tuh pertama kali tuh ngerasain bukan masuk TV sih, lebih ke ini tuh dunia TV gitu. Backstage-nya, Iya. gimmick-gimmicknya, settingannya, wah tapi TV settingan. salah nih, blunder.
jangan dipancing. Ya pokoknya gitu. Tapi emang iya. Iya, namanya itu kan perlu naskah. Iya, semua hiburan tuh settingan cuy. Settingan. Film kan juga settingan. Tapi settingan ada naskah, ada alur gitu kan. Ada acting, semua acting. Nggak ada yang real. Yang real Kepentingan cuma- hiburan, kepentingan tontonan kan. Cuy, yang real di negara ini cuma Prabowo Gibran. Real banget itu. Real banget. Real, no fake, gila. Real. Bro, sang 2 jari pak. 2 jari. Ih, itu dia panutan. Makanya gue sekarang tuh lagi mau main bola sama Marcel biar golinnya gampang. Makanya jangan lupa kita dari kecil tuh harus banyak minum asam sulfat emang. Yang gedenya banyak zat dan gak maksiat. Betul. Betul. Maksud nggak boleh lah. Nggak boleh maksiat, nggak boleh. Kita harus jadi hebat, nggak boleh jadi bangsat. Yo, Bentar dulu deh. Apa? Ini udah mulai batuk-batuk nih. Seret anjing. Nih kebetulan di sini tuh ada minuman spesial. Ada welcome drink. Welcome drink. Cuma di BNN ini doang ada welcome konsep drink. konsep tiba-tiba anjing. Iya. Apa di, nih? di tempat lain mah kan Ih. es teh manis. Di sini Kasih di sini ada namanya es teh mas. Stemas. Tapi kalau yang datang cewek es teh mbak. Oke. Jadi manis enggaknya tergantung yang minum. Kan namanya juga kebebasan. Betul. Kita nggak boleh maksa ini harus manis. Kan dia yang nyobain. Dan ini sebenarnya bukan es teh. Ini bukan es teh. Inilah adalah. Adalah. Kalau mau tahu, Kalau lo tahu brand masuk. kalau enggak lu jadi kreatif Dan jadi kebetulan emang tuh tinggal dikit-dikitnya nih sisaan. Nah, kayak emang biasanya kalau gini minuman segini. Gini, iya. Gini aja, 1 shot, 2 shot udah. Padet. Ya. Di tenggorokan rasanya kecelakaan beruntun. Kayak di Cipularang. Anget dingin itu ya. Anget dingin. Kadang anget, kadang dingin, kadang becek dikit. Gitu. Nah, temen SMA, kira-kira apa sih nih masa SMA? SMK lah ya, takut ntar ada yang komen. Apa SMA? Lu SMA, lu kan SMK? Iya. SMA isinya main doang. Main doang, IPA IPS. Terlalu dikit ya, terlalu sempit. SMK banyak. SMK langsung ke juruan ya. Iya, lu lu mau skill anjing. lu mau bisa mesin ada TSM, SMA. ada TKJ, jaringan, mesin server, Kelas-kelasan ada. pengelasan ada, elektrik ada, Boga. kata boga masak, teknik masak. Iya. Lu mau jago hitung duit, administrasi, akuntansi, perbankan. Tapi kenapa agak ada kejuruan yang ngurusin mayat ya? Itu Makam. itu Permayatan. itu bukan masalah passion kayak. Perakhiratan. Itu bukan masalah passion itu kayaknya. Itu keimanan masing-masing. Dan itu kemauan masing-masing kayaknya. Saya juga ogah. belajar nyangkul buat liang lahat. Iya. Tapi kan nggak semuanya kubur. Ada yang Ada yang dibakar. ditaruh di freezer. Iya, itu mayat apa rokok? Dibakar. Ada yang dipakein peti udah kayak buah. Lagi kalau dikubur juga kan dibungkus dulu kayak lontong. Iya, ada kan? juga. Udah mau dikubur ditanam kayak Iya, bengkoang. nah maksud gua kan ada banyak adat dan istiadat yang kita respect. Kita respect. Di berbagai agama masing-masing. Iya, ada adat dan ritual masing-masing. Nah, kenapa nggak ada kejuruannya? Kayaknya mungkin untuk skala ukuran SMK emang belum ada yang setara. Maksudnya yang sederajat untuk levelnya. Tapi kayaknya kalau untuk di level lebih lanjut perguruan tinggi, kampus gitu kayak udah ada sih. Kayaknya ya. Mungkin ya, saya belum riset sejauh itu karena bukan bidang saya. Kita balik lagi ke seni lagi, nggak kejauhan. Kejauhan. Ya. Bisa satu di blacklist bangsa. Ya. Balik lagi ke seni. Jadi seni itu apa buat? Kalau gua dulu sebenarnya ini tuh pemikiran ini gue dapat waktu pelajaran jam SMK. Siapa? Di kelas 10 pelajaran DDSR, Dasar-dasar Seni Rupa. Pak Ari ya? Pak Ari dari KR. Oh, dari KR ya? Dia kreativitas. Oh iya ya. Ini dari Bu Cynthia. Bu Cynthia respect guru fotografi. Respect. Respect. Selalu Bu Cynthia. Respect. Dimanapun Anda berada. Bu Cynthia itu waktu itu pas kita mau mulai ini yang apa? Gradasi warna itu loh, ingat gak? Oh, ini yang belajar nirwana gitu ya? Nirwana gitu-gitu, yang warna gradasi gitu. Nirwana ya? Nirwana gua lupa. Nirwana kayaknya dewa. Beda. Nirwana yang gradasi warna kuning merah gitu kan. Bu Cynthia tuh gue lupa materi itu PDF dalam buku gue lupa. Pokoknya ada satu kalimat tuh gue suka banget. Seni adalah ledakan.
Di darah musim dia. Walaupun gue tahu setelah gue nonton, ini sebenarnya kayaknya sumbernya inspirasi dari darah Naruto, apa anime Naruto ya. Iya. Cuman gue suka banget di situ. Oke, emang itu musim dia di darah, Cok. Dia kan selalu pakai Oh iya, tangan yang di sini kan. Itu kalau dibuka di Dia lagi berkarya ngomong, Iya, buar. Buat kalian gara itu biasanya. Nulis biju. buat nangkep Sasuke anjing. Oke, Naruto. Terus. Itu yang gue suka ledakan karena emang kadang sejauh ini gue turun dan belajar seni kreativitas di bidang ini tuh orang-orang kebanyakan pasti ada ledakannya dulu, micunya dulu untuk berkarya, untuk mengasah kreativitas itu pasti berawal dari ledakan. Gak mungkin dia tiba-tiba langsung bikin kerangka mobil kan, nggak mungkin. Dia bisa ngedesain interior rumahnya mencong kayak rumah Warren Modufat, rumah miring. Yang belum pemantik lah ledakannya gitu. Mungkin pengertian ledakan itu untuk karyanya kali ya. Pemantiknya Ini kali ya semacam motivasi di awal gitu motivasi kan. di awal. Iya, Gerakannya gitu, gerakan karya dia di mana. Tapi itu gue ngerasain karena gue kalau ngebuat apa ya video atau foto tuh biasanya karena habis nonton reels tuh tiba-tiba anjing keren banget gue mau buat Untuk iya gitu kan, feelnya kayak gitu kan. Referensi. Anjing ini keren banget, mau buat kayak gitu. Kan waktu gue mau mulai podcast juga karena anjing kayaknya orang ngobrol-ngobrol gini seru ya. Seru gitu, direkam. Kita nonton tuh ngerasa ikut ngobrol. Iya. Makanya kayak awalnya selalu di gitu sih. Tapi ya gue setuju sama Didara, gue setuju sama Lucintia. Jadi awalnya emang ada spark ledakan gitu. Gerakannya ya semua gerakan, semua aktivitas kita ini gerakan sih, iya bener gerakan, bahasa apa lagi? Iya. Gerakan, semua gebrakan kita itu pasti ada pendorongnya, ada pemantiknya. Ibarat rokok ya kayak dibakar lu dulu. nggak pakai ini anjing. Oh iya, bentar dulu, itu gimmicknya nanti. Itu betul ledakan ya. Makanya perlu pemantik dan bahan bakar buat yang nggak nonton, yang komen head, gue bedil, gue beceng anjir. Gila. Tapi sekarang apa industri kreatif sekarang menurut gua jadi Nah ini nih menarik. maksud gua dulu itu berkarya itu biasanya udah punya patokan sendiri, maksudnya udah punya role model sendiri gitu. Kayak dulu tuh zaman kita mungkin kayak Chandra Liao, Skinny Indonesia 24, Reza Arab tapi lebih ke Reza Arab tapi masih tapi musik, dia dulu musik WG kan? WG musik. Edozel, Terus yang Lex Aukarin Yang gitu Lex Aukarin. lah. Bila kau tak pernah buat dosa. Jadi role model tuh dulu tuh cuma di orang-orang itu biasanya. Ya, orang soal lingkupnya tuh masih belum terlalu luas kayak sekarang lah. Nah dari ide-ide tuh mereka nurunin lagi sampai pecah ke banyak Banyak. karya. Dulu tuh apa sih namanya yang dulu buat Fitgram. Fitgram, benar. Itu dulu tuh ada komunitas namanya Indo Fitgram memang. Nah dulu itu konten-konten receh itu dikelompokin Fitgram. Fitgram. Sekarang konten Itu receh jadi banyak banget aja. itu udah jadi budaya, udah jadi Iya, tren. Udah jadi habit malah Jadi kata habit gua. ya itu malah itu style begitu, konten begitu orang. Iya jadi kayak kalau lu nongkrong dikontenin, diupload banyak orang suka. betul. Kalau dulu lu ngerasain kan buat Fitgram aja tuh ribet kan anjing. Bikin film. Iya kan? Lu nulis skrip, nulis Ada adegan, dialognya, nyetingnya. Nah sekarang tuh berkarya kayak ya udah gitu, Betul. kayak gampang banget anjing. Kayak bikin jedak jeduk juga udah FYP biasanya. Iya, Karena kan support buat CapCut. makanya sebenarnya menurut gue sebenarnya salahnya itu bukan di ini cuy. Salahnya menurut gue ya bukan di kreator ya, salahnya di penikmatnya. Penikmatnya ini makin kesini makin pengen nyari yang Gampang. gampang, Tapi juga yang simple. betul, terus gue setuju. Karena makanya kenapa video potret reels TikTok tuh naik banget. Ya, potret. Karena landscape tuh kayak orang pasti aduh malas full screen gitu. Iya. Dulu kita ngebuat short movie aja udah kayak anjing keren nih short Dan movie. maksudnya dulu tuh kita bikin short movie juga progresnya jam sekolah. Pulang sekolah kadang ada yang nggak bisa, akhirnya syuting itu nggak langsung 2 hari beruntun, tapi kadang hari Senin, hari Rabu kita Cicil. syuting lagi ya. Nah sekarang kayak semuanya tuh udah gampang lah. Udah gampang. Udah gampang. Jadi orang juga pengennya nontonnya simple. Kayak contoh kalau untuk karya foto ya, fotografi, salah satu pelajaran kita di SMA itu, dulu tuh kan kita awal ikut lomba gitu. Kita belajar estetika, kita belajar soal angle gitu. Sampai yang dinilai kan soal croppingnya, framingnya, komposisi, warna, penerangan gitu kan, ISO, diafragma. Sekarang kan banyak yang udah cukup dengan rekaman HP dan dia ngeliat ada view bagus sedikit foto juga
orang pasti udah lihat, kalau orang lihat enak pasti oh ini foto Iya. bagus gitu. Sekarang penilaiannya tuh kayak gitu. Jadi penilaiannya menurut gue jadi kayak apapun yang ada di sosial media, bentuknya visual, audio atau video audio, itu jadi karya. Di karya. Jadi nggak sesulit dulu kita Iya, gitu, iya, struggling banget benar. dulu. Jadi menurut gue itu plus minus sih. Jadi apa ya? Lu lebih gampang untuk dikenal, tapi itu nurunin banyak banget kualitas menurut gue. Iya sih, ada benernya, ada benernya. Kecuali orang-orang yang udah gede ya, itu tetap buatnya niat. Iya. Lu lihat, kalau lu lihat TikToknya si Chandra Leo tuh niat dia bikinnya kan. Akjo, Excel niat. Iya, iya. Arab juga niat. Dengan live stream dan maratonnya. Iya, jadi yang besarnya masih stand apa ya maksudnya? Stay di situ, stay di level produksi yang segitu dan malah naikin gitu. Bahkan sekarang kalau ngomong soal stay itu ada budaya baru nih. Kita tuh jadi orang makin dewasa harus stay humble, stay calm, staycation. Gila, itu dia staycation perlu. Anak muda sekarang gitu budayanya. Perlu itu. Wah di dia mah kalem, ya kan foto profil nggak ada, postingan nol. Ya. Tapi ternyata kalau kita kenal dari orang lain, ini anak orangnya stay humble, stay kalem, tapi di luar itu juga staycation. Ini itu dia, gue juga menyangka ternyata teman-teman gue yang tutup bisa diajak staycation. Wow. Tiba-tiba ada lagi di apart. Mungkin dia ini forum diskusi. Iya, kan nggak semuanya negatif. Nggak semua negatif. Bisa aja ngaji bareng, duha bareng, tahajud bareng. Jadi pahala. Setuju gue. Banyak lah hal positif yang bisa dilakukan ketika staycation. Iya benar. Banyak. Lu mau nulis malamnya skripsi bareng, tugas kantor bareng, mau masak di dapur barengan, mandi bareng. Siapa cowok sama cowok maksudnya. Yang satu aneh juga anjing, BAB, yang satu mandi di beta gitu maksudnya. Atau meneliti sabun di kamar mandi kan anak IPA. Bisa jadi penelitian. Ya. Jadi kadang malam staycation nih. Siangnya pedal. Itu. Jadi siang pedal, malamnya kadal. Astagfirullah, nggak bercanda ya. Tapi nggak semua begitu. Tapi kebanyakan. Tapi nggak apa juga. It's Apa? lifestyle. Itu kehidupan. Yang penting tanggung jawab. Apapun yang kalian perbuat, apapun yang kalian itu kalian harus terima resiko dan tanggung jawabnya masing-masing. Iya. Ya kita juga kita berkarya dari dulu ya kita udah siap akan resiko dan tanggung jawabnya. Banget. Anip kerja juga kan ada tanggung jawabnya, ada resikonya. Gue kerja ada tanggung jawabnya. Banget. Apa tuh niat? Saya pak. Oh, apa yang lu kira ini? Bocor. Jadi kita nanti kita undang kan? Undang beberapa teman kita. Mayor Teddy, terus Pak Pramono sama Pak Prano, Pak Tri, Kang Dedi. Gue mau laporin beberapa teman sih soalnya. Oh ya. Emang ini beberapa teman gue ini emang spek wajib dikirim ke barak. Tapi kirim selamanya udah. Suruh perang aja udah ke luar negeri, jadi sebuah negara. Balik lagi ke ini cuy. Kemarin gue baru ngobrol sama temen gue. Ada satu fakta yang menarik banget. Apa tuh? Lu kan bocah film kan, lu kuliah film kan? Ya. Lu tau nggak kalau misalkan lu sadar atau enggak, film Indonesia zaman 2017 sampai 2020-an itu sorry, tapi kayak jelek. Gua agree to disagree sih kalau ini. Nah, di 2022 sampai sekarang, lu lihat perubahannya sekeren apa coba? Kayaknya kalau untuk over skalanya ya, ukuran tahunnya, ada yang gue gak setuju. Apa? Karena, oke kita tarik lebih kayak ke 2015 ke atas aja ya. 12. Pas kita masuk SMP gitu, kita udah mulai remaja. Dan ini gua pakai sudut pandang sebagai penonton, karena emang gua dari dulu tipikal suka nonton film. Emang suka nonton film ya. Jadi kalau terlalu sinetron takutnya kan siapa gue gitu kan. Penikmat film lah. Kita ngomong sebagai penikmat Ya, penikmat film aja. Gue sebagai penikmat film, gue tuh kalau untuk film Indonesia menurut gue tuh titik baliknya itu 2018 malah. Menurut gue. Siapa? Di saat film Dilan itu. Jadi menurut gue emang tiap tahun atau tiap fase ada budaya baru lagi, ngerti nggak? Ada zamannya dimana film horor lagi naik-naiknya. Terus ada zamannya
film adaptasi novel Biar Nathan. Oh iya Gila. gue ikut Lagi zamannya. rame-ramenya. Terus 2020-an ke atas tuh gue rasa film-film ini sih remake. Ini jadi film remake dari film lama. Oh iya Kayak iya dulu iya zaman iya. 80 ada Kayak film Susana tuh. Susana, Ah. ya kan itu sama Luna Maya. Iya iya iya. Terus Warkop DKI Reborn. Joko Anwar, Pengabdi Setan kan? Pengabdi Setan juga film lama itu. Iya. Terus titik balik itu menurut gue pas di film Pengabdi Setan sih bener. Iya kan? Iya iya bener. Joko Anwar gila respect banget bang. Suara sama lu. Suara terbaik itu masih yang pertama. Sumpah lu sadar gak kok dari tahap Joko Anwar ngerilis Pengabdi Setan itu langsung naik banget cuy. Berubah, bener-bener berubah. Mau film horor, film romance, komedi, and anything, Iya. berubah semua. Maksud gue dulu tuh film yang dipikir, gue gak tau ya kan gue penikmat ya. Kalau lu kan emang kuliah film, gue gak tau. Tapi juga sebagai penikmat aja di sini. Iya, tapi lu belajar teori Iya. lah. Ada kayak anjing ini di silence dulu bisa nggak? Bisa bang, sorry bang, cabut bang. Sorry guys. Pas Joko Anwar itu Pengabdi Setan itu menurut gua itu difikirkan sampai ke hal-hal detail. Betul. Dari sound production, warna, tone warna. Dan ini sih kalau lu tahu ada Ada- bahasanya Easter egg. Iya, Jadi iya. item-item atau properti-properti di set filmnya yang nggak kesorot gambar utama, tapi Iya. jadi background gitu di set. Itu tuh buat Easter egg kayak ini bermakna apa sih, ini artinya apa sih kayak Dan gitu. orang mikir, Orang mikir. gila. Dari situ itu tuh naik semua cuy. Lo asli dari setelah itu dirilis bener-bener film di Indonesia tuh berubah, bener-bener berubah. Iya, Lu nikmatinnya semua itu berubah banget. bener-bener. Dari semuanya tuh, dari every single detail. Sekali lagi gue bicara sebagai seorang penikmat. Audio design, scripting, plotting, Ya. setting itu menurut gue benar menjadi something new banget. Bahkan sampai direction of fotografinya Iya bener. bagus banget. Karena emang pasti dari proses praproduksi aja udah matang. Dia tahu gambaran si sutradara ini imajinasi bagaimana, jadi dari ke fotografi terus ke sound director juga pasti udah tahu cara pas ngetek, pas nge-record tuh dapetnya yang gimana, gore-nya, feels-nya gitu. Dan kalau gue kan lebih ke penikmat komedi sama romance ya. Kayak kenapa gue tergila-gila banget sama Dylan, terus kenapa gue suka banget sama kayak Aga Laen. Oh iya, agak keren sih, agak keren. Walaupun kemarin yang rame kan Jumbo. Gue belum nonton Tapi lagi. saya malah menjadi pengkhianat budaya film Indonesia. Saya nggak nonton sama sekali. Sama anjing, gue nggak nonton juga. Sama. Sorry banget. Sorry Bang Rian ya. Bener. Kembali respect Bang Rian. Bukannya karena saya dukung Ernest, bukan. Kan. Tapi emang animasi tuh untuk saya pribadi kurang bisa menikmatinya. Iya. Daripada komentar aneh-aneh, kritik nggak jelas, ya mending nggak nonton. Ya, itu. Walaupun banyak teman-teman kita bilang bagus. Bagus dapat feelsnya kan katanya. Banyak nangis segala macam. Itu dari semua kalangan tuh. Orang Iya. tua, remaja, orang dewasa, anak kecil. Katanya kalau yang umur-umur quarter life crisis katanya Nonton itu iya inner child-nya keluar. Orang tua kan anaknya kayaknya harmoni. Gitu. Kalau gue sih paling film. Iya paling itu ada tiap era tuh ada genre-nya gitu. Lagi ramenya genre romance, lagi ramenya genre adaptasi novel. Silakan. Pakai adaptasi novel. Ini kaget kok. Tanya santai. Masih kayak gitu. Bahkan kan lagi ramenya komedi ya kan Aga Laen, terus ada BJLS ibu-ibu. Itu bagus gak sih? Gue belum nonton. Belum keluar. Gue nggak tahu ini udah keluar ya? Berapa? Wah, telat berarti saya. Berapa? Ini gue belum. Saya telat berarti. Paling ya komedi tuh Kayaknya yang bagus juga kan? toko sebelah kan punya Ernest juga sampai ada sequel kan. Iya, sampai series kan. Sampai series, dua versi series tuh gila. Emang apa ya? Mungkin kalau komedi gue lebih suka yang relate sih sama kehidupan sehari-hari. Makanya kayak cek toko sebelah. Terus dulu Ernest bikin kayak Imperfect, bikin juga Ngenas, cerita hidup dia gitu-gitu. Gue suka sih kayak gitu. Jadi kalau di industri film ya, gue malah ngeliatnya apa ya, kualitasnya naik, penikmatnya juga naik cuy. Iya, Lu sadar gak orang-orang nonton film mulai kritis? kritis. Mulai kritis. Karena kalau story abis nonton film pasti mereka udah mulai, banyak yang menonton jadinya sambil story ada rate-nya gitu loh. Iya, 10, iya, gitu. terus ada penjelasannya Penjelasannya kenapa. Iya, Bikin ngantuk gitu, atau enggak seru, bikin deg-degan, gak dikasih napas. tapi menurut gue cuma di situ. Di industri itu sama industri musik. Musik sih lebih gila. Ya, Gue tahun terakhir Indonesia musik lagi gokil. wah, gokil. Gokil, industri musik Indonesia
sama film menurut gue sama-sama level up. Level Yang turun itu ya tadi menurut gue di industri kreatif. konten kreatif sosial media ya, Ya. itu yang turun. Apa karena udah jadi ladang bisnis juga sih menurut gua. Saat ini kalau gue waktu itu pernah ngobrol-ngobrol juga, jadi karena sosial media ini aktif banget itu setelah covid, pas covid Ya. kan pas covid orang banyak Kan itu konten kan itu. konten segala macam konten Ini mulai merambat, Iya. mulai merambat. Nah akhirnya dari zaman itu sampai ke sekarang kita itu udah kebanjiran informasi, banyak banget informasi yang masuk Dan cepat. dan cepat makanya orang-orang yang buka sosmed cenderung pengen konten yang simpel. Benar. Itu makanya Malah kalau kayak gue pun pribadi sebagai penikmat sosmed yang asumsi 24 jam sosmed HP terus juga gue malah sekarang jadi ini nge-scroll kalau ada edukasi tuh gue skip ya. Lebih ke mending lihat kayak potongan-potongan band konser, potongan-potongan film yang berpart-part walaupun spoiler dan ilegal. Kecuali ketika lu misalkan lagi butuh soal edukasi itu pasti kayak misalkan Ya. lu lagi mau dapat kerjaan apa, lu harus belajar itu, lu pasti nyari Bisa gitu. pasti ambil riset. Iya kan? Jadi kalau di apa ya, di industri itu kreatif konten sosial media itu mungkin karena itu tadi informasi kita udah terlalu banyak dan itu terlalu aja jadi ya. Jadi kadang ada yang memang cuma mau jalani sehari-hari hidup dari selingannya sambil main HP, jadinya nggak terlalu banyak konsumsi informasinya, lebih ke sambil nge-scroll dan nggak sengaja aja gitu. Nah sekarang berita juga kan lewat TV juga udah masih kalah cepat sama TikTok, IG, karena udah banyak media digital juga kan. TV aja kan juga digitalisasi sekarang. Iya, mulai merambah ke YouTube. Sinetron potongan-potongannya di-share ke YouTube di uploadnya. Makanya gue suka banget Arab bilang liriknya GGS itu semuanya visioner. Dulu Kak Jo bilang YouTube lebih dari TV. Boom! Terjadi anjing. Konfliknya dulu gue pernah di parodinya. Oh iya. Tapi udah jejak digital kejam ya, jadi jangan. Dulu itu malu banget. Dulu gue bagian kajonya lagi. Oh iya. Itu lebih dari TV gue menjaket gue gini. Ada ceweknya juga? Nggak ada dong, anak SMP. Itu pas SMP anjing. Iya pas SMP. Gue ingat banget nonton itu di warnet, bocah-bocah pada kayak pas bagian cewek langsung pada ngerubun gitu. Gue kan dulu bukan warnet ya, jadi gue dulu manfaatin teman gue yang punya PC dan wifi. Oh. Pulang sekolah gue bilang, gue main ke rumah lu ya gitu. Gue anak warnet banget gue. Dia anak baik-baik, YouTube-nya gue bawa itu kan. Dulu kan untuk anak ukuran SMP kita kan masih ya malu lah, anjir tontonan dewasa nih. Iya. Ya industri itu ya gitu sih menurut gue, emang makin berkembang tapi juga makin terbagi sih nih penikmatnya. Maksudnya audiens saya, masyarakat kita maksudnya ada yang memang udah bisa mengonsumsi sosmed dengan cara bijak dan dewasa. Ada juga yang masih mentah karena dia mungkin ya sorry to say mungkin dia masih latar belakang SDM gitu. Iya, maksudnya as a circle pergaulan lingkungannya. Iya, jadi pemikirannya juga masih sempit. Begitu konsumsi sosmed yang mungkin sedikit menyenggol gitu, jadi dia tersinggung, komentarnya kayak gini. Iya, setuju gua. Kadang malah off topik, nyerang pribadi, malah kadang kalau debat sama orang tuh kan udah suka kan debat orang di komen tuh, wah ini lu miskin gitu kan. Maksud gua orang kayak gitu belum bisa bijak sih menggunakan sosmed, itu masih terlalu mentah dan liar dia pemikirannya. Emang lingkungan tuh ngaruh banget sih. Ngaruh, makanya kita beruntung. Salah satu yang beruntung karena kita nongkrong sama Avengers. Avengers waktu itu gua ini orang di warkop. Lu siapa lu? Amator. Nah, Amator. gua mesen ini es putih cappuccino. Wah, esnya habis. Pas abangnya beli esnya kan belum dipecahin tuh. Minjem balutan. Bukan esnya doang yang hancur, sewarkop hancur. Terus saya suri, malah terbengkas kan. Gua waktu itu ngedate Ngedate sama Lebido. Naik Mio Ember, gua bawa ke BKT anjing. Mio karbu. Diajakin kerang. Kenapa gua beli Ember? Biar orang racing, orang asik pokoknya. Makanya anjing. Senang sih gua. Masa beat harus sosmed. Boleh. Mio aura pembalap liar kuat banget soalnya Mio karbu tuh. Ya lu tahu sendiri Black Hero kayak gimana, Cok. Iya sih, sukanya yang racing emang dia. Dia mau pacaran sama gua. Wow, bener juga ya.
Manis kalau Thanos. Tapi rest in peace. Siapa? Black Widow. Ini film. Itu kan bisa ke Black Panther. Iya, makanya rest in Jatuh peace. Bosman udah nggak ada. Rest in peace. Lu diundang tahlilan nggak? Gue pas Tony Stark diundangnya. Gue malah nggak datang itu. Gue datang, jadi kan waktu itu dapat warisan teknologi. Apa lu daftar lu? Kan Pepperpot istrinya dapat warisan hak saham Stark Industry. Ah. Terus sahabatnya si Rudy Bedil tuh. Itu kalau apa sih Rudy Bedil? Sorry. Lu nggak tahu anjing. Rudy itu dapat ini kostum War Machine yang hitam. Yang hitam. Terus anaknya si Morgan. Karena masih kecil nggak dapat apa-apa. Join Smash. Join Smash. Ya kan? Join Smash dia. Tapi nggak dapat apa-apa, cuma dapat relasi lah katanya. Nah kecil mah dapat exposure dulu aja. Nah kebetulan ayah dia tuh yang si Friday sama si Jarvis nganggur. Ya udahlah gue edit aja, gue bikin prom. Jadi si Edward ini yang sekarang manggil gue. Dia manggil gue juga keren, nggak cuma Hai bos, Hai Mister gitu. Ichi bos. Gila. Kalau misalkan lu dikasih budget unlimited, lu punya duit unlimited. Saya besok lu punya duit unlimited. Lu mau bikin apa? Gue pengen bikin party seks. Gue pengen Agak sebelas sama PDD. party seksnya yang normal. With woman dan darling. Pokoknya gue pengen kontrak nyewa satu komplek gua usir semua warganya. Di rumahnya diisi mau bicis. Bener sih. Karya bikin film sih paling. Karena gua dari dulu kan emang budak visual banget. Film apa lo? Nah itu tuh yang sulit. Menurut gua yang sulit karena gua tipikal yang kalau bikin film tuh kan passion ya. Iya. Harus sama kedorong dulu sama idenya. Dan idenya itu ya harus ada pemantiknya tadi gua bilang tidak ada ledakan. Lalu biasa dapat dari boker sama enggak juga sih. Gua pernah bikin film itu dapat judulnya pas beli ketoprak. Oh iya. Tapi judulnya nggak ada hubungannya sama ketoprak. Apa judulnya? BDSM. Tapi itu singkatan. Itu BDSM itu buat marketing aja. Aku juga buat itu soalnya. Konten. Oh iya benar. Untuk salah satu brand ya. Iya, salah satu brand. Drakaran the web. Jangan brand. Sempak anti basah. Gue sempat kerjain juga itu. Makanya produk knowledge lumayan. BDSM itu singkatan untuk film romance waktu itu gue bikin. Panjangannya? Bukan Dilan sama Melia. Apa yang sama apa? Bukan Dilan sama Melia. Iya, apa sama apa jadinya? Udah itu judul aja. Kalau karakternya sih Karakternya apa? Dul dan Melia. Oke. Karena kenapa bukan Dilan sama Melia? Itu sebenarnya untuk alur ceritanya gue bikin yang relate dan by true story dari kisah gue. Kan kalau Dilan sama Melia kan kayaknya romantis, sesuai harapan gitu. Cowok bad boy, keren, ditakutin satu sekolah, dapet cewek cantik, anak pindahan dari Jakarta, selalu gitu kan? Iya. Murid pindahan, cakep, diincar sama cowok-cowok sekolah, malah yang dapet tuh yang bad boy yang berani beda gitu. Iya, Yang gue bikin karena kisah gue dulu nggak yang kayak gitu, lebih banyak kena PHP sama terlalu berharap. Yang lulus sama Karnita kan? Gak nyebut merek mas, shit. Iya lagi. Statement yang sangat culture. What a statement from 2025. Shit. Salah satunya inversi itu, tapi banyak. enggak banyak. Jangan framing. Jangan tiba-tiba nih. Tiba-tiba jadi banyak yang protes. Framing mas. Enggak banyak, tapi ya lu tahu sendiri lah ya. Mungkin teman-teman SMK nanti yang itu bisa komentar aja. Yang merasa yang tahu. Elsa ya juga. Enggak, kalau itu enggak. Itu kayak Anda deh. Jo. Joyan lu bikin grip art modus kan lu. Lu bikin grip art lu banyak pulsa banyak banget. Lu modus bikinin dia enggak bisa bayar. Ya. Kalau dulu gua modusnya ke Kandita tuh ini. Wah, ini tuh bayar modus, Pak. Oh iya. Jadi kan dulu OSIS sering ada acara kan. Ketos BTW. Ketos, tapi pas zaman dia ngapain? iya dia ketos makan gaji buta jadi pas jabatannya Ketos Covid aja. setahun cuma di rumah doang, malah ngurusin kerjaan ke sekolah lain. Iya kan? Sama lu. Sampai lembur seminggu tuh. Ini bahan modusnya. Ya kan OSIS sekolah kita banyak acara. Dulu kan ya suka ada live musik itu akustikan. Nggak punya kahonnya, cuma ada gitar akustikan doang. Jadi dulu OSIS itu selalu
selalu pakai punya gua. Ya ingat gua. Nyewa, pasti bayar tuh ya 20.000, 30.000 Iya, buat bensin lah. Gua ingat tuh. Nah, mungkin yang kayak kakak kelas kita anak kelas lain kayak Kapudil, kata gue itu tahu kalau mereka yang ngomong Dikasih gratis. iya, apa kalau mereka ngomong mungkin bayar atau tapi nggak mau gitu. Oh. Mereka pinter. Suruh aja si Kak Karnita yang ngomong. Gila. Lewat dia karena gua kan waktu itu ada feeling sama dia. Siapa sih mumpung ada momentum nih? Itu lo Converse lo bisa beli. Ah, Itu lo Converse. wow. Bisa Converse anjing. Bisa nggak langsung. Terus intinya itu ada feeling sama dia kan pengen PDKT gimana sih caranya biar bisa ketemu sama dia gitu. Ya karena gua mau minjem dong ya udah gua bawain tapi gua bilang lu yang bawa ya ntar gua yang naik motor. Gila. Soalnya sebelum itu dulu selalu gagal kalau pengen dapet momentum deketin dia. Kayak dulu tuh kan gue pengen modusnya kan kayak biar bisa pulang bareng gimana ya. Gue mikir karena di OSIS kan pasti pulang telat. Iya. Rapat atau ngumpul dulu. Iya, Cok. Gue suka nangkring dulu di parkiran atas di warung si ibu. Oh iya. Di saat motor-motor udah pada balik sepi, gue masih di warung aja. Lu janjian? Enggak. Anjing. Namanya juga modus. Pasti cari momentum yang seakan-akan nggak sengaja gitu, padahal udah di setting sama ini gue bilang settingan semua juga settingan. Dari situlah kreativitas kita diasah kan. Gue nunggu, dia udah nyampe depan gerbang. Gue lihat dari parkiran, udah keluar nih. Karena bawa motor. Bu, pulang dulu. Iya tong katanya. Pas gue keluar, gue kira dia nggak langsung pulang karena mungkin kalau nggak gojek. Cowoknya. Nggak dong. Wah sakit banget itu kalau udah nungguin lama berharap udah effort ya gue mencoba gue pulang nangis dulu bukan karena dia dulu mah lagunya apa ya galau ya kan nyampe depan pagar kakak begituin terus belum pulang nih iya baru kelar katanya OSIS pulang yuk wah gue udah amat teguh lagi kalau gitu gue ngapain nungguin sejam dia langsung pulang atau nggak ke warkop sama bocah-bocah Tapi lu masih mending. emang kenapa lu? Gue motoin dia sama cowoknya. Gue kira yang ke UNJ. Nah, ini masih mending sih bener. Karena gue merasa gue rugi, tapi gue nggak merugikan orang lain. Gitu. Temen gue ini si Pak Ketos ini pernah demen sama kakak kelas yang satu angkatan sama yang tadi. Yang satu ini lagi satu jabatan lagi. Ketos juga sebelum dia. Pas itu posisi kita kelas 11 ya? Iya, Sebelum Covid banget tuh kan? Iya, sebelum Covid. Jadi si kakak ini kelas 12 udah pengen kuliah lah. Waktu itu emang kayak ada ujian kan ngerti ya? Tugas video. Tapi dia bikin video konsepnya gambaran dia kuliah nanti gimana gitu kan. Dia ternyata pengen kuliah di UNJ. Nah karena mungkin dia basic videonya nggak terlalu ngerti dan paham, minta tolong lah sama adik kelasnya yang baik dan penurut ini. Walaupun sebenarnya di balik itu ada niat dan maksud. Lumayan. Ya kan? Pin, hari ini lo kosong nggak? Maksudnya lu nyebut hari buat Ya. hari itunya. Gua mau minjem kamera dong. Gua kira tadinya kamera doang nih yang dibutuhkan. Saya tidak perlu ikut. Ternyata dia kaget setelah tahu si kakak ini bawa teman juga. Ya. Dan dia kebetulan waktu itu emang SMA waktu itu nggak punya motor kan? Enggak, gua belum punya motor. Baru punya motor, makanya pasti nebeng atau lu yang punya pakai motor dia gitu kan. Oh ya sekalian dong kalau bisa lu ikut ye. Iya. Ikut ya, wah ada apa nih? Soalnya si ini Umi ikut temennya si kakak itu. Iya. Umi ikut, jadi lu bonceng Umi, gue bonceng kayak ini. Anjing bisa banget kata gue. Kenapa nggak dia berdua, cewek kita berdua? Emang maksud aja udah niat aja. Udah cowok, kita tahu lah cowok gimana sih emang modusnya. Itu dia pas hari itu baru bangun tidur. Gue tuh outfit seadanya, pakai kaos langsung celana panjang double. Iya, gue teleponin gak ngangkat, gue sampein ke rumah. Berangkat dari Bekasi kan mau ke UNJ di Jaktim. Lewat kali. Tapi itu romantis, Cok. Hujan bang, Hujan. Hujan. Anjing hujan. Baru bangun, baru mandi. Hujan. Udah lamut gue tuh. Alah berangkat. Hujan. Dia masih betul gue diem di mana aja. Emang lu mau ngobrol? Ngobrol tapi kan gue juga nggak itu maksudnya baru kenal Iya, baru kenal. sama si kakak kelas satu pun baru kenal. Kan juga cantik dia. Lucu. Sekarang gimana sih? Nggak tahu nih. Kalau kali ini nggak masuk radar gue. Maksudnya mungkin karena waktu itu baru kenal dan nggak lama COVID. Tapi respect buat dua kakak kelas itu. Dia orang yang datang ulang tahun gue pas 17. Oh iya, bahkan gue gak datang loh. Nggak undang. Iya, anjing emang. Karena gue tahu pasti, aduh gue masih di Kencana. Iya sih.
atau gue capek. Pokoknya zaman SMP tuh gue zaman kerja banget sih. Gue Ya, juga kerja OSIS juga. Iya semuanya anjing. OSIS PKK. Itu gitu, datang ke rumah lu tanya, gue ke rumah ya, katanya mau kue, gue martabak gitu. Gila dia ngapain itu? Dia berdua. Ini kan waktu saat itu kondisinya adik kelas yang dekat sama dia, gua kali. Oh, agak deh kalau gitu. Karena Anda tidak sesuai hal itu. Anda tidak sepenting itu, kawan. Anjing malah gue bantuin dia. Oh enggak, itu gampang jawabnya. Karena gua ganteng. Gila. Ya siapa sih di sebelah nggak tahu Dapin. Paling ganteng, paling lucu, Gila. paling banyak ceweknya, anjing kan. Gila, Jadi ini diri sendiri gua. tapi nggak dapat apa-apa anjing. Dapat hikmahnya. Dapat pembelajarannya. Gue tuh David banyak suka sama cewek. Kalau gua zaman SMA itu cuma suka sama satu dari itu doang. Dua. Enggak. Nggak usah bullshit. Di luar lu fokus. Enggak, Di luar lu sibuk di sekolah, gua sibuk nongkrong. Kalau kita lagi ada kerjaan atau ada kepentingan bareng, kan pasti ada obrolan gabut. Lupa pas kita lagi ngerjain proyek sekolah lain itu lu teleponin siapa? Oh iya. Jangan disebut ah. Iya. Nggak enak sama partner lama lu. Mbak N. Ih goblok kan? Oh. Mbak N. KN. Gua kira lu ngomongin yang pas di materi ini. Iya. Dia anjir. Lah gua teleponin bukan sama dia anjir di materi ini. Wah, gua salah nih. Goblok anjing. Anjing gua lupa. Iya, bukan dia ya? Bukan, anak PB. Anak angkatan kita. Oh iya. Dia cantik banget sekarang. Mbak B. Dia cantik banget sekarang. Cucu. Tapi gue udah ngerasain jalan Lu enggak sama dia. Gue ngerasain jalan sama dia, nonton. Anjing gua kali. Masalah pada saat itu, lu demen sama dia, gua demen sama temannya. Sekelas sama dia, satu geng. Inisial N, namanya sama. Gue itu anjing. Jadi waktu pas SMK itu tuh kita sebenarnya sama-sama suka. Oh iya. Nah pas gue baru deketin dia Udah sama lagi kan. Tapi pas udah lulus, udah jauh, udah setahun, 2 tahun gue lulus. Baru gue deketin lagi, gue WA lagi, gue jalan. Ngedate-nya itu pas 2 tahun gue lulus. Oh bukan pas SMA. Bukan. Ya SMA dulu kan nggak berani. Iya makanya pas gue punya duit anjing, ya gue kerja cuman nggak. Ya, duit lu kan kalau kerja habis buat bayar sewa kamera. Ngentot. Antar kamera ke warkop. Makanya pas udah 2 tahun lulus gue deketin dia lagi kan cantik kan. Gue udah bermodal. Anjing cantik banget dari modal. Dia udah glow up juga dia. Glow up. Kenapa gue nonton? Tenang Tapi lo udah itu. tuh nonton. Aduh sorry banget gue lupa lagi. Horor apa action ya? Tapi nonton horor jadi modusnya bisa. Gitu. Terus iya nggak apa-apa. Nah, gue bilang dingin ya. Tapi pegang tangannya. Sebenarnya kalau buat modus nonton ada nih ilmu dari gue pas SMA. Nah ini makanya kenapa mungkin ada berani bilang banyak deketin tapi hasilnya nihil tuh benar karena walaupun dulu image-nya banyak ya, ada yang bilang sad boy, ada yang bilang fuck boy. Ke gue yang bilang fuck boy itu karena dulu gue pernah dua film berbeda dalam waktu berdekatan. Gue ngajak 2 orang berbeda nonton film itu masing-masing. Oke itu Januari sebelum kita PKL ada film nanti kita cerita tentang hari ini. Itu sedih soal keluarga. Itu bagus. Itu dulu modus gue gitu caranya, jual kesedihan, ngeluarin, bikin dia sedih, bikin dia interest dan keluaran, makanya baru di situ modus. Jadi setelah pembahasan percintaan SMA Belum kelar. Ada closingan. Tadi yang Inner Fuckboy itu. Oh iya. Gue bilang, gue nonton NKTCI itu sama anak PB. Lu gak akan kenal. Gak akan kenal. Masa gue gak kenal aja? Gak kenal, dia emang pendiam dan gak terlalu banyak yang tahu. Gue kenal karena dari temen gue juga PB 1. Buat Mbak 11 PB 1 kalau merasa boleh komen. Nonton NKTCI, gue ajak nonton yuk, kayaknya sedih, nangis. Dia sampai kan kerudungan kan. Iya gak apa-apa, gue modus. Kenapa terus? Mukanya pas lihat gak? Ender, iya aduh sedih ternyata ininya keluarganya ada masalah batin gini ya. Udah tuh, tapi setelah itu gue Gak lu deketin lagi? Gak deketin lagi. Kayak ghosting emang. Tapi dulu belum ada istilah itu. Ya PHP lah. PHP dulu, tukang PHP. Dari situ malah akhirnya dia ini masih ngechat dan kayaknya udah mulai berharap gue yang brengsek. Gini. Aduh aku sibuk PKL gini. Padahal mah bisa aja gue respon gitu enggak. Nah, keluarlah film Lea, film terakhir Dilan. Ya. Film ketiganya gue ajak adik kelas. Orangnya beda lagi. Siapa?
Jangan disebut kah kalau di kelas kayaknya. Kelas pulang kata Di bawah kita, di bawah kita. Iya, berarti. Iya, anak PB lagi. Ya kan dulu soalnya pasti PB tuh sumber bibit Anjing unggul. bebe, cantik. Ibarat kalau SMA kan ada IPA IPS nih, IPA yang cakep, IPS cowok-cowoknya. Kalau di di kafe kebanyakan cowok. PB tuh cewek semua tuh, Mutiara dan Berlian di situ semua. Gitu. Anak PB di kelas kita ada gua ajak, nangis juga pas adegan bapaknya Dilan meninggal. Ih, biasa apa? Jangan nangis dong katanya. Kan dia udah bahagia gitu. Tapi sedih bapaknya, soalnya nyari Melia. Iya udah, jangan nangis sini gini sama kakak tuh gitu. Gua peluk lagi. Padahal setelah itu dia kayaknya udah percaya sama gue, dia curhatin soal mantannya juga gitu. Ya kalau gue selalu ngerasa relate sama Dilan, hubungan asmara yang pisah gini deh ya nggak apa-apa kan, nanti pun akan ada orang yang tepat untuk lu gitu. Mungkin dia tuh ibarat nih kayak kakak ini deh yang welcome, gue tinggalin lagi. Gitulah pokoknya. Lu brengsek aja sih Emang so ganteng aja. Banyak yang bilang dulu gue tengil. Iya, tapi menurut gue wajar nggak sih anak SMA? Iya. Lagi gacor-gacor, lagi semangat-semangatnya nih, ego lagi pride lagi tinggi-tingginya, pasti pengen dipandang, pengen dikenal, pengen bikin kenangan memori sebanyak mungkin biar pas depan lulus pada sibuk ntar di masa tua ya Uni banyak cerita yang bisa kita nostalgiakan gitu. Iya. Ngomongin soal cewek, lu lah dari lu teman seangkatan tahu yang kita alami selama sekolah di 9 1 sampai 3 top 3 cewek yang paling wow pokoknya. Cakep, manis, lucu. Ya menurut lu, Ntar lu juga ya? Gue juga. Maksudnya kita gak suka, tapi kita tuh dulu ngeliat dia, cakep. Jadi yang paling, kayak primadona nih gitu. Nomor 1 sampai 3, top 3. Nomor 1 ini bukan yang gue suka waktu SMA. Tapi lu kagum. Tapi gue kagum. Tapi maksudnya cakep lah menurut lu. Cakep, lucu. Pokoknya ngeliat dia tuh menarik lah. Menarik. Kayak lu pengen dong ngobrol gitu. Kenal. Tapi bukan yang kayak suka kayak gue ngejar enggak. Bukan naksir gitu. Enggak, bukan naksir, tapi emang kayak kagum. Bener. Udah jelas sebenarnya Karenina Francisca. Wah! Dia masuk list gue, tapi nanti aja. Itu tuh top 1. Top 1. Top 1. Karena emang dulu tuh sekolah kita kan mayoritas Islam ya. Iya. Jadi kan hijaban semua. Makanya begitu ada kan kalau yang non nggak pakai hijab, makanya pasti kelihatan tuh aura sama. Ya lu perhati nggak? Dulu kalau Nina lewat, kayak kita kan di kelas 1 kan yang pinggir sini kan ya? Iya. Iya kan? Pinggir tol. Iya kan kalau Nina lewat. Kelas lo sama kelas gua pembatasnya bolong. Iya anjing. Ada yang berantem. Sebelahan anjing. Dubrak tuh bunyinya. Pas Nina lewat tuh anjing. Karena dulu enaknya kelas kita, Lihat. kita kelas kita itu karena dulu enaknya itu spot orang lewat mau ke kamar mandi dari kelas yang ujung. Benar. Jadi pasti selalu lewat kan. Pokoknya dulu tuh kalau nggak Nina Prisil. Nina. Kalau lewat Gua Nina sih. orang-orang pasti. Gue juga Nina. Gua Nina sih. Anjing. Dan mengurangi rasa hormat ya Kak Prisil ya, tapi karena kalau Gue Karina udah ketemu. personal sih kalau Karina nih, serius. Lu udah ketemu Prisil lagi belum? Udah sempat bro. Tapi nggak ketemu karena kenal ya, nggak sengaja ketemu. Sama gue juga. Dan dia kan dia nggak kenal gue kayaknya, tapi gue tahu itu Prisil. Karena Prisil tuh mantan temen gue. Kalau gue sampai ngobrol, Oh, ngobrol juga. Gue ketemu di Matea, nggak sengaja. Oh iya, Mate Pakayon ya. Nomor 2. Dua siapa tuh? Gue suka tuh, Putri Fadila. Kabudil. Gue suka dari zaman MPLS. Dia tuh anjir manis, lucu. Sampai sekarang juga di mata gue dia tuh bukan kakak-kakak, bocil anjir, bocil gemesin. Iya. Lucu, soleha, aduh paket lengkap. Ya kalau untuk spek istri idaman sih Budil sih istri idaman tuh. Tanpa mengurangi rasa hormat sekali lagi. Pas sebelum dia berhijrah. Itu gue nggak tahu. Tapi alhamdulillah Sebelum Pudil pakai ada. enggak jilbab yang terpanjang. Oh iya, sekarang Yang waktu kita awal OSIS itu. Oh iya. Gue suka banget waktu itu ngomong itu kan. Kayak anjing ini bener-bener kayak aura itu kayak nyala anjing nyala. Bu selfie. Terang banget anjing. Bu selfie versi gini. Budil kedua. Terakhir. Cewek sekolah ya. Angkatan boleh, adik kelas boleh. Ya, tapi ini gue ntar nyebut juga, nggak apa-apa kan nyebut nama? Nggak apa-apa. Oh, bebas. Yang kita suka. Gue ngatur loh. Lagian juga udah dulu kan masa SMA, wajar kagum mah, memuja wajar.
Aduh, gue nggak pikiran yang ketiga berarti kan maksudnya kayak Yang ketiga ya udah yang cantik ini aja lah. dia ini cantik kan? Cantik, cakep. Iya, maksudnya masuk ke radar primadona lah. Banyak yang demen gitu, banyak yang ngagumin dia. Ini sih mantan crush gue pas SMP. Tapi masuk SMP 9. Ada satu kelas juga. Kelas gua. Kelas gue. Satu kelas sama gue. Kelas lu. Hijab. Iya, mantan. Sekarang barista. Bukan. Siapa Safira. Oh, iya itu gue pernah suka nih pas bulan pas kita mos Di SMP gue dapet Safira. oh iya Dapet ini ya? Bintara deh ya Bintara ya Karena gue satu SMP juga kan, terus kayak dapet aja. Dan emang dan gitu sekelas lagi tiga kelas, makanya ngekeras di SMP, terus tahu-tahu di SMA itu dia sekelas lagi sama gue. iya Tapi pas di SMP gue ngekerasnya sama Kudil. oh iya benar Gitu. ya sih kalau SMA Anip image-nya udah dia mah kisah asmara dia Budil SMA itu orang tahu Yang orang-orang tahu. yang nggak tahu banyak kalau Iya. gue ya Nina tuh masuk tapi nggak nomor 1 kalau gue kayak balik aja ya nomor 3 ke Dia nomor 1 lah anjing, nggak nomor apa-apa. 3 ya nomor 1 biar Oh gitu, oke. Gue tau nomor 1 dulu itu ibu kepala sekolah siapa? Berlina, enggak dong. Gue pernah diskusi sama dia. Oh iya. Baru datang, dia tuh baru turun dari mobil. Tasnya tuh minta digendong, gue gak mau. Terus langsung sinis gitu mukanya kayak. Enggak, lu nolaknya gimana Ji? Enggak bu gitu. Nah, tolong dong bawain tas ibu ke kantor. Ibu masih mau beli barang. Aduh, gue buru-buru. Padahal bel masih lama, itu masih pagi jam 6. Aduh, gue buru-buru. Oh, iya. Dia langsung gini. Terus Nomor 3 itu gue Nina. oh, anjing lu. Nomor 3. Nina tuh soalnya gini, dulu tuh momentumnya, dulu kan kita ini ya, ada pernah ulangan pakai HP. Pakai HP kan. Waktu itu emang yang lagi PKL PB pas kita kelas 11 awal-awal ya, pertama. PB lagi PKL jadi makanya kelas 11-nya dapat kelas. Nina tuh di kafe 3 kan. Iya. Nah, gua keluar duluan pasti gua lagi nungguin bocah biasa mau nongkrong, nungguin Erpin, nungguin Adit. Keluar juga udah kelar 11 DKV 3 12 DKV 3 keluar deh. Nah gue tuh pengen banget dulu pakai putih biru kan, yang putihnya panjang kan, kayak baju PNS tuh. Putih Putih biru putih abu sorry putih abu panjang kan. Soalnya sampai Selasa gitu Nina keluar kelas sama Cika sama Sukma gitu. Nina pas itu rambut bak gue dari dekat kayak model ya. kayak model syuting tuh. dia pakai kipas kan. Terus langsung setel lagu romantis tuh, ini kan namanya cinta. Oh ini kan gitu, langsung kayak wah cakep bro kata gue. Auranya kayak maksudnya auranya menarik gitu. Siapa sih? Nggak lama bocah nyusul, ada Erpin, Adit, sama satu lagi temen kelas lu si Abes. Nah si Abes yang gue ngeliatin Nina. Terus Kenapa lu kenal? Kagak, emang siapa Bes? Itu mah teman satu gereja gua katanya. Kakak kelas, iya katanya. Ih keren lu, Nina namanya, ada Nina. Oh iya. Nah emang mau lo memang nggak apa-apa kata gua pindah katanya. Astagfirullah. Maksudnya cakep lah gitu, Nina tuh. Itu yang titik romantis kayak cakep lah dia. Tapi gua nggak suka. Emang cakep aja menurut gua. Kedua tuh adik kelas. Gila. Ini adik kelas tuh sebenarnya jadi perbincangan waktu dia kelas 10 awal masuk. Karena waktu itu terkenal dengan katanya lucu, gemes, diem, dan suaranya tuh kalau zaman kita tuh kan dulu sekolahnya fit call kan, fit call atau enggak voice call, katanya suaranya tuh reachable banget. Siapa? Lucu, gemes. Gue sebenarnya agak malu sih nyebut nama dia, cuman nggak apa-apa lah. Dan bersama ya, Sarah Sarjen. Oh, Temannya. mantan Vero. Iya. Tapi kagumnya tuh pas sebelum dia sampai yang lain-lain gitu. Soalnya Yang lainnya kan banyak. maksudnya sebelumnya lain kagum sama dia juga. Okay. Sebelum dia rame diobrolin di kalangan kita lah. Enggak sih, gue nggak ngobrolin dia sih soalnya. Gue tetap tongkrongan. Erpin makanya bisa sama Pero kan. Yeah. Erpin gitu. Lucu masalahnya. Waktu itu 17-an nih. Ya anak-anak 10 belum dapat seragam dong. Dan pada saat itu kan kita lagi zamannya kalau 17-an atau ada acara apa kan masih yang kayak gue bawa kamera dokumentasi. Iya. Gosis. Dari sini Mana sini kan acara. Gue bawa kamera pakai lensa fix yang belum oglek itu. Yang udah hancur sekarang. Udah hancur mana? Ya kan? Gue lagi moto waktu itu. Sebenarnya waktu itu gue lagi udah demen sama Karita. Cuman kan Karita lagi sibuk juga. Nempel Yalah, mata gue sama Budil.
foto sana foto sini. Abis itu Rian sama Dani ngajakin gue foto di bawah tiang bendera. Karena Dima di situ kan ngeliatnya lomba futsal pakai sarung. Iya iya. Ini sih gimana larinya anjir, kata gue. Messi Ronaldo juga jatuh itu mah, kejengklang. Terus Ya kan lagi moto-moto dari sebelah kiri dekat ruangan guru, duduk di bawah lesehan. Ada salah satu emang adik kelas yang dekat sama kita, si Charlie. Charlie apa Charlie loh? Si Charlie kan teman kelasnya kan. Charlie katanya, ya kak. Wow, lucunya. Cherry humble banget juga sih. Charlie ambil. Gue suka gue. Gue sebelahnya, siapa nih kata gue. Pengen tai gitu, pengen takut. Ternyata pas gue balik, ada kejadian lucu lah. Tiba-tiba pas gue keluar di motor, salah satu temen gue anak 31 tiba-tiba minta maaf gitu ke dia. Karena katanya sebelumnya di sekolah dia tuh nggak nabrak si sarjen, tapi si sarjen tuh ketabrak sama anak kecil lari, si sarjen pas nengok adanya bocah ini, temen gue ini. Sarjen kiranya dia yang nabrak, Motor gitu. enggak tabrak lagi lari lagi di sekolah, makanya dikiranya si temen gue ini yang nabrak, makanya pas bagian temen gue nabrak sarjen. Siapa itu? Adik kelas, lucu banget ya, iya coba gemes. Kalau bisa jual ginjal satu mah gue tuker jadi pacar dia, mau gue kata gue gitu. Karena gemes, dia nomor 2 tapi masih ini nomor 1. Ini bocahnya. Bukan, enggak, itu nggak masuk. Lah kok nggak masuk? Kan ini yang secara over, ini kan sampai dibuat stiker. anjing, di spill. Sampai dibuat stiker. Anjing. Lu tau kan zaman dulu yang stiker harta cewek namanya dibuat stiker masuk agak masuk. Harta tahta karnita. Enggak, itu dia juga tahu itu. Dulu gua ngomong, ini gue bikinin stiker. Kan lu di motor Scoopy lu? Enggak, yang Scoopy beda lagi. Oh, anjing emang ini orang terus. Satu ada temannya si si anak BB itu, si keras lu. Siapa namanya? Teman kelasnya. Gua nggak tahu namanya, anjing sebut namanya lah bangsat. Nomor 1 Nurul PB1, temannya Bila. Gua mikir. Temannya Bila. Nurul Fazria. Aduh, banyak gua. Banyak gua main. Nurul Fazria. Soalnya jujur kalau first crush dan yang gue speechless ngeliatnya kayak wow, itu langsung mata gue langsung nyala tuh dari kelas 10. Jadi kenapa bisa suka sama dia? Jadi dulu kan kalau kan emang di kelas gue terkenal cewek-cewek juga yang cakep-cakep ya. Iya. Naura, Adia gitu. Nah, itu teman SMP Naura di 29. Makanya pas Naura ngasih tahu namanya ini dan dulu teman SMP gue kalau langsung ih, cakep deh dia gitu. Walaupun tak pernah tergapai ya. Kalau Nurul ini baru beneran ada pernah nge-crush. Tapi nggak sampai yang gue confess, gue secara belak-belakan ngomong gue deketin lu nggak. Cuman mencoba pelan-pelan aja. Santai. Karena dulu modus gue tuh masih lewat si ini temen PB1 kita yang terkenal sebagai pedagang skincare. Erin kan sukses. Erin hebat sekarang. Sukses. Walaupun mantan lu sekarang di kampungnya. Ya Erin yang karena Erin lu pacaran sama kakak gue kan si Mas Landak. Erin. Iya, sama si Ervin kan lu pacaran. Karena Ervin punya sama Erin nih gue manfaatin. Suka nanya, Nurul gimana? Apa kabar lu main sama Nurul hari ini gitu. Sampai kalau tiap Erin bikin story di status itu suka Dapin nih, istri Dapin gitu. Itu yang bikin gue kayak gue di-shipin sama ini. Gitu. Kalau gue di 3 cewek itu gue confess semua. Dari Nina, Pudil, Vira gue confess semua. Itu. Beda kan? Jelas kan? Itu perbedaan gue sama dia tuh. Gue confess semua ke 3 cewek itu. Kan dulu kalau gue for fun men, dulu for fun aja. Nah, itu dia tuh. Soalnya dulu nggak ada pikiran kayak pacaran juga ini ngapain gitu. Gue bukan nembak. Gue bilang gue suka. Kalau gue nggak gentle. Karena kalau gue pernah sama gentle, gue lebih ke mindsetnya kalau deketin ya pasti kan endingnya pengen pacaran kalau gitu. Kalau emang nggak niat pacaran sama dia, suka aja udah biasa aja nge-crush gitu, nggak perlu confess. Dulu tuh gue yang nahan gue pacaran adalah karena duit gue belum banyak. Kalau gue tampang sih. Walaupun dari itu gue punya modal satu extrovert, kedua bisa ngelawak garing soal lucu aja. Walaupun akhirnya ke-spill beberapa kakel tuh bilangnya dulu kan tuh tengil banget. Salah satunya Kanita. Dan Nina, gue ingat kalau boleh gue spill nih ya. Nina tuh pernah ngomong gue sekarang dewasa banget. Sumpah, WA. DM. Zaman-zaman baru lulus lah. Maksudnya waktu itu kan lagi struggling namanya waktu itu. Ya, life after graduate lah, life after high school. Nina curhat apa, gue tuh nanggepin dengan ya why eyes.
dengan dewasa. Dia curhat ke lu. Gue mancing sih, gak secara Davin curhat enggak, gue gak seteras itu orangnya. Kadang gue satu plus bisa jadi cepu juga, bejir. Pokoknya dibilang gila. Tapi dia udah gue tuh adek nih tuh sekarang. Gua bilang, karena waktu awal adiknya kuliah di Bandung kan waktu itu sempat ketemu gue juga dan ya kasih-kasihnya nitip dong Pin gitu. 2020 deh, gitu pokoknya. Dina, kangen deh. Undang kali ya. Undang wajib harus. Isinya akan nyeping dan framing lagi. Ya semoga beliaunya bisa. Bisa karena jauh sekarang. Iya, jadwal kita bisa. Padahal gua kerja itu bolak-balik ke PIK berapa kali. Sama gue sempat ada project Ngelewatin tapi beda daerah. tempat dia. Dia tuh di mana sih, daerah mana? PIK 2. Gue sempatnya di Pantai Mutiara. Gue di Pantai. Gue PIK 2, Pantai Mutiara. PIK 1, Beda PIK apart 1. tapi beda ini klaster kayaknya. Kantor dia itu sebelum nyebrang jembatan PIK 1. Oh, apa? Bukan akam sih gue. Gue aja nggak tahu bedanya. bolak-balik PIK kayaknya. Gue juga nggak tahu bedanya Sunter Pluit tuh di mana. Pluit yang 2000. Itulah pokoknya keras. Itu maksudnya dulu tuh banyak ya pokoknya intinya banyak kakal yang setelah mungkin udah enak ngomongin gitu, banyak yang emang ya 60% dari kakal yang kenal gue yang dekat sama gue pasti bilangnya dulu gue pas SMA tengil sebagai adik kelas, gaya tengil sengak gitu. gue juga pernah dikatain itu tuh, tapi sama cowok. Tapi gue pun ngerasa kalau gue di umur sekarang bisa balik buat ketemu diri gue di umur 17-16 itu 2019. Gue tendangin lu mukanya, please jangan terlalu tengil, lu nggak sekedar itu anjing gitu. Misalkan at least kalau emang bisa berubah mungkin ya masih gue akan lebih kayak anaknya kalem baik. Gue kira dulu yang tengil itu perasaan yang kelihatan cuma 2 temen lu itu. Wow, kali jangan diuperak. Karena juga masih dibahas. Ya itu tengil. Kalau itu nanti kita undang. Enggak, itu kita undang aja, klarifikasi langsung. Enggak gini, pantai kan gitu. Kayaknya dua itu secara persoalan juga di antara dua itu belum mapan. Kayaknya. Setahu gue sejauh ini. Makanya mungkin kita undang langsung dua-duanya. Kita cabut Beyond Combat di sini. Boxing. Enggak mereka. Boxing. Gue yang satu nggak tahu, tapi yang pernah bareng gue sukses sih. Duitnya banyak. Gue akuin duitnya banyak. Yang pernah sama gue. Yang pernah kerja bareng sama gue. Oh iya. Duitnya banyak, terus. Yang mana nih? Yang main kaos band lah. Kaos JKT. Aita Kata. Duitnya banyak bro, duitnya banyak. Aita Kata denganmu. Kita undang aja, kita undang. Betul. Kita undang. Wah kayaknya udah nggak ada deh statement itu. Lu masih nyari yang Nina tadi? Anjing mau nyobain di depan gue anjing. Buat validasi aja. Gue nggak keras sama Nina malah pas udah kerja kan, satu tempat kerja. Baru nggak keras. 2020 kayaknya 2021 ya. Anjing dicari DM 4 tahun lalu bangsa. Gue harus validasi orangnya soalnya. Oh nggak ada nih. Suran nggak ada. Asli nggak ada. BTW jadi intinya di podcast ini lu pada yang dengerin, yang nonton mau di Spotify atau di YouTube, ini ada di Spotify YouTube ntar. Ya jangan berharap ini bakal bahas teori-teori seni, teori-teori karya. Kita mainnya nggak gitu. Seninya cuma buat branding aja. Ya. Lu kalau mau yang ilmu yang berat-berat jangan di sini, di channel-channel lain. Silakan. Kalau kita ngomongin kreativitasnya itu dari sisi relatednya kita waktu ngerjain, perasaan kita waktu bikin itu kayak gimana. Makanya sebenarnya kalau mau cerita panjang nih, gua sama Davin itu pengalaman kerja bareng itu terlalu banyak gitu. Mungkin bisa kayak 2 jam aja anjing. Tapi lu setuju nggak sama kata-kata? Apa? Masa remaja kita sedikit berbeda dari masa remaja sama orang pada umumnya. Iya. Yang cuma tahu belajar dan main. Sadar tuh, ya sebenarnya kalau ditarik panjang lagi, lu sama gue udah biasa kerja dari umur 17, 18. Iya dari sekolah. Dari sekolah dan ditambah kondisi saat itu yang ngebikin kita akhirnya jadi melek dan terbiasa untuk nyari duit dan explore. Iya. Dan seneng karena passion. Passion. Kita totalitas gitu, kita nggak setengah-setengah. Karena kita tahu arahnya. Betul. Kita mau ngapain. Jadi samanya gue sama Davin tuh di situ. Gue sama Davin bekerja itu selalu di tempat dimana kita bisa berkarya.
kita ngelakuin apa yang kita mau, dan di situ hitungan kerja gitu. Dan itu yang paling seru guys. Karena sesuatu hal yang dari awal udah setengah hati nggak akan sampai mati. Itu dia. Ketika lu berkarya dan lu digaji, dibayar, itu rasanya wah. Lu kerja dari hobi, dapat bayaran, udah mah seneng ngelakuinnya, seneng di akhir ada apresiasinya dari materi, udah sih kurang apa lagi gitu. Makanya kita tuh nggak pernah kayak anjing capek banget. Ya capek, cuman totalitas sampai kita nginep Dia ada seminggu nggak pulang anjir. nggak pulang ke rumah. Di kampret rumah udah mah jauh nggak bawa baju, gua lagi lebih goblok, rumah udah dekat tapi nggak bawa baju. Nggak mandi seminggu demi ngedit revisian video 1 jam tuh. Gue dulu selalu jemput dia karena gue nggak punya motor, gue jemput dia Aneh tuh kalau di luar backgroundin dia dulu mampu enggaknya, kalau gue bilangin dulu anak mami, karena selalu dijemput sama mamanya. Iya. Dan dia nggak boleh malam-malam. Betul. Pulang job nongkrong dulu tuh pasti cuma sejam. Terus maghrib, gue pulang dulu ya, ibu gue di depan. Anjir kata gue, anak emak ini. Bener. Tapi itu nggak salah, itu anak baik-baik. Iya. Kan gue nggak punya motor waktu itu kan. Gue baru bisa beli motor ketika gue kerja beneran di Elora waktu itu kan. Jadi motornya terbilang motor yang kayak udah. Iya nggak, bukan motor mewah gitu nggak. Iya. Untuk lu sesuai kebutuhan. Iya sesuai kebutuhan. Bahkan sampai ketika gue punya duit ganti nggak ya, beli kamera anjing. Karena motor tuh utama pasti. Iya. Beli komputer. Mending yang sesuai kebutuhan juga. Iya. Motor selagi masih bisa dan masih worth it, kenapa enggak kita pakai? Karena iyalah, lu pakai motor matematika. Dia aja baru ngerokok tuh setelah lulus SMA ini. Iya. Aduh, iya banget anjing. Dulu tuh zaman lembur di vendor yang kita nginep seminggu itu, Hanif semuanya ngerokok. Dia editor pada standby di depan layar, tapi nggak kepancing buat ngerokok, karena emang nggak ngerokok. Gue belum kenal asam anjing, belum kenal asam, pot aja enggak. Kagak. Bener-bener gue bisa duduk ngedit berjam-jam, nggak ngapa-ngapain, nggak nyemil, nggak minum. Kebanyakan gue mah padahal gue lagi nyantai aja, lagi break bentar, gue HP ngerokok. Udah habis 3 batang ya tiba-tiba. Gila, hancur makanya. Kalau sekarang gue meeting aja tuh, harus ada cuy. Kalau nggak rokok, dorongan kan? Iya, harus ada anjing. Oke, ini udah panjang. Panjang banget pak, ini pak. Panjang nih. Asli cuy. Udah mau ngalahin UUD nih. Ini saking panjangnya nggak terasa, alias udah ngantuk. Iya, ngantuk banget anjing, jam 11 cuy. Jam 11. Untuk kita yang umur dulu 17-18, begadang ngedit, begadang nongkrong sih jam 1 kita gasin. Karena kita kan tipikal remaja jompo ya, yang udah jarang olahraga. Jam 11 mata udah mulai iya ini ngantuk nih. Oke, closing statement kalau di podcast BNN ini closing statementnya adalah kita akan dan wajib memberikan tutorial berkarya versi kita. Ini kalau ini gua agak males, tapi nggak apa-apa. Berkarya versi kita. Special segment. Ini special segment. Gua agak yang tutorial yang gua kasih agak nyeleneh tapi juga serius. Boleh, Anda dulu deh. Sudah. Batu, gunting, kertas, suwit. Kalah. Yang kalah yang pertama. Saya kalah yang terakhir. Ini biar nge-crop enak ya. Anjing, udah kayak orang mau ini. Tutorial berkarya versi gua di fotografi. Oke, udah fotografi. Karena gue anaknya moto banget anjing. Kalau lu lihat bio Instagram gue tuh udah Gen Z tukang moto. Gen Z tukang ibu. Tutorial berkarya dari gue adalah gak usah banyak teori bangsat. Gak usah si paling tahu teori. Gak usah si paling menerapkan teori anjing, gak usah. Jangan so akademisi dah. Banyakin praktek aja langsung. Lu cukup gini. Ambil kamera lu, kalau lu punya kamera, atau ambil HP lu, buka kamera, lu keluar, lu foto apapun yang menurut lu bagus. Karena fotografi itu bukan soal teori-teori doang, tapi soal mengabadikan momen. Setuju. Relate. Jadi mau lu cuma moto kucing, bodo amat anjing. Itu adalah sebuah karya, sebuah foto. Jadi soal mengabadikan momen. Jadi ya udah mau orang suka nggak suka bodo amat. Sekali lagi berkarya adalah tentang berekspresi. Jadi
mulai sekarang gak usah selalu terpaku sama teori-teori yang banyak yang sampai akhirnya ngebuat lu malas buat ngelakuinnya. Iya benar. Lu boleh mempelajari itu, tapi ketika lu mau moto, lu mau berkarya, ya udah just be yourself. Benar. Foto. Gak usah mikirin entarnya. Betul. Abadikan dulu boy. Intinya gue nangkap sih maksud lu. Berarti maksudnya ya jangan banyak planning lah. Ya, Lu punya kemauan, lu punya rencana, gerak. gerak. Jangan banyak nyimeng. Nyimeng, astagfirullahaladzim. Jangan banyak nyimeng. Nge-fly dong kalau nyimeng. Oke. Sekarang lu. Iya sih. Kalau gua- Majuan mendep sana. Ini profilnya sama Femi bener ya. Kalau gue simple. Apapun yang lu suka, lakuin. Jangan kebanyakan mikir. Karena orang yang terlalu banyak berpikir tapi nggak ada aksi, itu orang pemalas. Tapi juga bertindak pun perlu berpikir. Karena orang yang bertindak terlalu berpikir itu orang bodoh. Jadilah yang netral. Contoh kayak lu sekarang ada AI kan? Lu pengen foto nih sama Devina Karamoy. Bikin prompt generate ChatGPT. Pamerin. Gua sama Devina Karamoy mesra di foto ini. Ya. Nggak usah malu, ya tapi tahu diri aja gitu. Berhayal tuh gak apa-apa bro. Pokoknya nggak apa-apa. Bermimpi tuh gratis. Gratis. Yang bayar kalau bermimpi malah nggak bangun-bangun. Enggak, yang bayar tuh kalau bermimpinya jadi wakil presiden. Lewat jalur orang dalam. Enggak masuk kan kalau jadi wakil presiden lu harus bayar ini kan, apa sih namanya? Buat kampanye. Buat kampanye. Bayar, Cok. Bayar bener, butuh Bayar. budget biaya, capek banget Ya, nyapu pakai anjing. Orang dalam ya bener kan, orang dalam Bener. maksudnya vendor-vendor yang Iya, punya pemerintahan, support kan, sponsor. support partai-partai Iya, kan perlu lu harus orang-orang yang dukung juga. Iya, kalau nggak ada itu Suara. nggak bisa. Nggak bisa, capek nyapu. Gitu. Serius. Oke, itu dia Itu. closing statement kita. Thank you lah udah nonton. Terima kasih sudah mampir, udah nonton. Dan tetap stay. Tetap stay, tetap ikutin terus Iya. update dari BNN. Yoi, karena kita kedepannya akan makin gila. Makin gila. Jadi lu nggak usah kaget kalau nanti kita tiba-tiba syuting di tengah orang lagi asinan. Iya. Karena BNN tuh nggak cuma badan ngopinya nih. Nanti akan ada segmen-segmen BNN kayak bagian nuang-nuang ya tadi kan. Yoi. Bagian nuang-nuang. Mungkin ntar ada bagian nyodok-nyodok. Boleh? Main biliar. Nyodok-nyodok kan. Betul, Iya. betul. Bagian nyeni-nyeni kan mungkin kita gambar tiba-tiba. Boleh. Dari tembok sekolah. Soalnya itu emang pernah dong. Pernah. Oh iya, kita pernah mural di sekolah. Mural. Walaupun Angkatan sudah kita di- pertama. Iya, akan kita pertama kali. Kakak mural. Walaupun udah ketutup ya. Berarti mungkin kita bisa ngundang barista buat ngeracikin minuman. Boleh bagi ngeracik-racik. Jadi Bagian apapun. nonggeng-nonggeng, main kuda maksudnya main kuda. Iya. Kan nonggeng-nonggeng Kutem, kuda. lu main kutem gak waktu di sekolah? Main. Iya. Gue selalu bagian yang di depan. Sampai Anjing. sakit tuh. Sampai sakit tuh bagian. Spongin lu ya? Enggak dong. Sampai sakit bagian di kepala saya. Udah pokoknya intinya itu ya, Makasih. thank you dan ikutin BNN terus, Terus. support BNN terus. Terus biar kita makin panjang. Makin panjang. Jadi mungkin gue sih pengennya nanti viewers juga kita undang. Kita undang. Kita ntar akan ada apa sesi sendiri sama sendiri. viewers. Kita punya fanbase. Yoi. BNN bagi nonton. Kalau enggak, gue pikir nih Cok, nama fanbase kita narapidana BNN. Wah, kriminal dong. Kalau tiba-tiba emang dia Kalau kan kalau yang kita undang itu kita namanya tersangka BNN. Iya tersangka nih, tapi kalau ternyata emang dia tersangka DPO gimana? Lagi sembunyi. Kita ntar yang di tag sama polisi ke bawah-bawah kita. Beneran Dia kali ya, bocah bengong kali ya namanya. tersangka boleh sih, tersangka. Bocah bengong masuk sih. Lu kan kalau nyindi bengong, banyak bengong mikirin dia. Bengong jorok kayak gitu. Bocah bengong lah, boleh lah, bocah bengong lah. Karena kalau nonton kita bengong. Apa nonton kita sambil masa? Iya. Masa lu nonton kita sambil coli, mas gua Iya. nggak bisa lah. Ngapain Joli? Tapi kalau gitu, ya lu bisa lah muka dapin mungkin. Ya pokoknya kerjain terus. Pokoknya ini akan panjang sampai gua nikah, Anit nikah. Amin ya robbal alamin. Bahkan kalau bisa anak kita lanjutin. Kita lanjutin. Kalau ntar sama anak gua ntar namanya robot. Jing. Robot sama mesin nama anak gua. Pokoknya semoga kita bisa sebesar QI Entertainment. Kui Entertainment. Oke sih, QI Enggak sih, Entertainment. Vindes. Gua mau sebesar Mr. Beast sih tetap. Boleh. Bikin games mau Nomor satu ya? Iben lewat, Aiden lewat, Nomor satu. Arif Muhammad lewat. Nomor satu media paling nyeni Main ini di dunia. di dunia pokoknya. Yes. Kita jadi
top tier. Sorry, gas. Ya. Kalau mimpi. Arif Muhammad punya payakum buah Padang, kita bikin warkop. Kita bikin warkop. Warkop tapi lu kalau lu masuk harus bisa pentul. Iya. Kalau pengusaha punya tempat dugem kayak Holy Wings, Lucy, kita bukan tempat dugem, kita tempat ibadah. Ibadah. Kita bikin lawannya, Kita bikin masjid. bikin masjid. Masjid. Amin. Namanya Awar Kopiah tapi. Boleh. Boleh. Ya, kalau enggak ini, Cok. Al Adobe Photoshop. Al Photoshop, Boleh. Al Premiere. Ya. Pokoknya ntar mau sholat tuh bukan wudhu, Amin. ekspor dulu, render dulu, baru ntar komat. Anjing, astagfirullahaladzim. Wajib. Ini nih kalau udah terlalu jauh nih agama jadinya ya maaf ya. Astagfirullah. Wajib. Tahu. Udah, Jangan, nggak boleh. nggak boleh agama itu nggak boleh dicerdain. Nggak boleh. Soalnya udah banyak yang jual agama. Mendingan kita ngomongin agama tapi nggak ngejual. Nggak jual. Nggak bego-begoin Nggak orang. gue. Nggak. Karena sekarang agama bukan cuma aset ibadah. Tahu nih. Aduh nggak tahu, nggak lihat FVP saya itu pak kayaknya. Pak. Ada. Beda Di- reference sosmed kayaknya. Dikasih. Oh, Tahu nggak sih? Tahu. tahu. Ada yang dicelupin dia dong. Ini air biasa nih. Iya, air biasa. Ini air biasa. Bib sini bib. Yoi. Nah ini air suci nih. Jadi yang suci tuh. Air suci tuh 200.000 tuh. Oke, 200.000 tuh. Karena sekarang agama Ada- bukan cuma ada aset yang ibadah. Jadi bukan cuma ibadah. Kayak Ada peci nih, agama. peci kan tadi aset ibadah. Kan juga aset kampanye. Aduh. Ya nggak salah. Ya. Prit. Offside. Salah nggak salah ya udahlah. Salah. Udah mah terserah kalian. Kita mau ngelakuin apa yang kita suka. Kalian mau Bebas. ngelakuin apa yang kita suka juga silakan. Bebas pokoknya. Pokoknya jadi diri sendiri aja. Freedom of country lah pokoknya. Kebebasan berekspresi, Yo. kebebasan berpendapat di sini Yo. bebas. Nggak dilarang-larang. Dilarang. Kalau perlu ntar nggak cuma bikin warkop, bikin tempat ibadah. Kita bikin negara sendiri, Republik BNN. Ya publik banget. Ini capres, gue capres. Tanpa melanggar hukum. Itu seru sih anjing. Republik BNN anjing. BNN. Itu aja namanya. Iya. Jadi masyarakat. Perusahaannya ya. Perusahaan yang Iya. Republik BNN namanya ntar masyarakat. BNN ini Sebagai- jadi satu Sebagai tanda Medianya masyarakat, kita bikin KTP versi kita. Iya. ID-nya. betul. Kelas. Kayak doain support Doain. terus. Support Terus terus. kita makin maju, makin panjang. Yoi. Semoga umur kita juga panjang, kalian juga sehat-sehat. Amin semua sehat amin. Karena yang paling penting adalah kesehatan. Iya. Punya uang banyak nggak berguna kalau lu nggak sehat. Karena kalau dulu gue punya slogan yang budaya yang berkarya, Apa? di umur sekarang gue punya slogan baru. Makin tua makin berkarya. Oh, gua kira itu 2024 ganti presiden. Enggak gitu. Itu gue coret. Ternyata kan Itu apa sih? tapi Nasir ya. nasib. Oh, nasib. Kalau punya hidup kan makin kesini makin jauh. Kadang di atas, kadang di hidau. Oke, udah itu aja ya. Dadah semua. Dadah, see you again. Dadah, see you. Yo.